Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Malam ini kita kembali dalam majelis ilmu yang kemarin tertunda karena qadarullah. Saya masih belum enak badan ya. Sekarang alhamdulillah sudah baikan. Yang kita akan lanjutkan seputar pokok-pokok keimanan yang kita sudah menjelaskan seputar bagaimana jalan menuju petunjuk atau hidayah ya. Nah, terus bagaimana diantaranya penghalang dalam mengenal Allah ya. Yang pertama dugaan ya, prasangka dan hawa nafsu ya. Ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Silakan buka surah yang kedua ayat 55. Allah Ta'ala firman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa khadat kumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu dengan sedang kamu menyaksikan ya. Terus juga surah Yunus ayat 36, surah yang ke-10 ya. Mengapa disimak ayat 36. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yukni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi dugaan, prasangka dan hawa nafsu itu terkadang jadi pemberat ya, jadi penghalang seseorang mengenal Allah ya. Karena itu dalam hidup kita tentunya ya, tak terlepas ya dari yang namanya menduga-duga hawa nafsu ya. Dan terkadang ada dugaan takut beginilah takut begitulah gitu.
khawatir ini, khawatir itu ya. Atau kadang kita menduakan, atau kadang kita bukan nomor satu Allahnya itu ya. Ya. Bukan nomor satu Allahnya itu. Ya. Padahal intinya Allah yang nomor satu ya gitu. Ya memang betul. Intinya Allah yang nomor satu ya di setiap masalah. Allah nomor satu ya. Solusinya minta dulu ke Allah ya. Allah nomor satu. Tuh. Gitu ya. Hanya itulah kemungkinan prediksi realita dan sebagainya itu ya. Itulah dugaan-dugaan. Tapi ya memang yang namanya hidup tidak terlepas dari realita, namanya hidup itu ya. Kita bisa mengukur itu ya. Walaupun yang terkadang ukuran kita atau logika kita tidak akan sampai pada apa yang Allah inginkan. Gitu. Realita kita bisa berbicara ya. Gitu. Tapi Allah yang akan memutarbalikannya. Gitu ya. Ini emang akidah yang berat ya. Gitu. Tapi tetap namanya tawakal ya, berserah diri, takwa gitu ya. Ya perlu usaha juga gitu ya gitu. Ya. Gitu. Betul ya. Kalau itu sesuai dengan prasangka kita ya. Maka kita ya harus prasangka baik gitu ya. Betul. Tapi ingat pula kita juga harus mengikhtiarkan prasangka baik itu. Ya. Gak mungkin dia bicara saya pasti gajian sekarang, ya. Tapi dia nggak mengikhtiarkan gajian itu. Nah itu, ya. Ya udah pasti saya gajian sekarang, ya. Tapi tidak diikhtiarkan, nah itu. Ya. Nah itu. Nah begitu pula ya. Ikhtiarkan pula prasangka baik itu dengan tentunya ibadah gitu ya. Tak lupa juga kita pula harus ikhtiarkan pula apa yang kita butuhkan gitu ya, dari dunia walaupun hanya sekedar gitu ya. Gitu ya. Gitu. Asal tidak menjadikan sandaran. Nah ini ya. Kita butuh uang, tapi jangan dijadikan uang itu sandaran ya gitu. Iya. Kita butuh materi, kita butuh yang namanya makan, minum ya, tapi tidak dijadikan sandaran ya gitu. Tetap Allah yang dijadikan sandaran. Menjadi musyrik kecil ya kadang-kadang. Iya. Kalau nggak kerja mau makan apa? Nah iya. Nah itu. Yang kedua ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu itu di surah 24, surah An-Nur ya. An-Nur ayat 50. Surah 24 ayat 50 ya. Firman Allah, afi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Tulisannya kecil-kecil nih, kurang jelas. Bal ulaika humud dzalimun.
Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ragu-ragu ini, keragu-raguan ya, menghalangi yang namanya hidayah ya. Zaman sekarang kebaikan saja sudah ragu-ragu ya gitu, ragu-ragu ya. Taubat saja ragu-ragu gitu ya. Hijrah ragu-ragu gitu ya. Beriman gitu ya. Ada yang ragu-ragu juga ya, ada gitu. Jangankan yang sudah beriman gitu ya, gitu. Tapi kadang juga kita untuk menguatkan iman ragu-ragu juga ya gitu ya gitu. Tapi beda ragu-ragu dengan firasat ya. Yang memang di sebuah hadis firasat mukmin itu bisa jadi benar ya. Tapi ada yang kadang ragu-ragu, malah keraguannya itu benar gitu ya, gitu. Itu jadi firasat juga ya. Tapi kalau ragu-ragunya ketika ragu-ragu itu adalah ragu beramal, ini yang jadi bahaya, ragu-ragu beramal tuh. Nah ini, maka di setiap orang nikah kita emang harus jauhkan keraguan-raguan itu ya. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang kita yakini ya. Terus benda-benda di surah An-Nahl ayat 21 ini harus kita pahami ayatnya dulu ya. Apa ini maksudnya benda-benda ya? An-Nahl ayat 20-21. Surah 16. Maksudnya berhala-berhala ya. Berhala-berhala maksudnya ya. Berhala-berhala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluqun syai'aw wa hum yukhlaqun ya. Dan berhala-berhala yang engkau seru, yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang ya. Ya. Yad'una yang mereka ya, yang mereka seru. Jadi emang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa membuat mendorot. Padahal berhala-berhala itu ya dibuat sendiri ya. Iya. Terus surah Az-Zumar ayat 3, saya dibaca aja ya. An-Nahl juga masih ayat 51-nya ya. Al-A'raf ayat 197 ya. Maksudnya ya berhala-berhala juga kita kadang membuat berhala sendiri juga ya. Ya berhala terhadap harta ya, terhadap jabatan ya, jadikan berhala juga. Ya. Terhadap ilmu kita dijadikan berhala juga. Gitu. Tenang dah, saya mah pinter nah kan gitu. Ini harus perbaiki lagi gitu ya. Tenang, insya Allah dimudahkan, nah gitu bisa. Insya Allah dicerdaskan, nah baru gitu ya gitu. Bukan tenang, beda sama pinter lah gitu. Nah, ini beda dikit ya, gitu, beda tipis ya gitu. Terus yang keempat, surah Al-An'am ayat 100 ya. Surah Al-An'am ayat 100.
Nah, jin yang dijadikan sekutu-sekutu ini mah ada ya, pernah jelaskan nih. Wa ja'alu lillahi syuraka al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya, jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuannya, tanpa ilmu. Maksudnya Allah dari maksudnya Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Itu. Jadi bagaimana jin yang dijadikan sekutu-sekutu? Ya, ini juga masih berhala ya. Gitu. Terus surah 72 ayat 6 ya. Terus langsung masuk ke 5 ya. Nomor 5. Nanti bisa dibaca ya surahnya Maya. Pokoknya materinya sudah dipotokan gitu ya, sudah cukup ya gitu. Ini saya sampaikan sedikit-sedikit atau ya rangkumannya saja ya. Resumnya aja. Surah Al-A'raf ayat 30 ya. Allah Ta'ala firman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dolalah. Innahum yattahadus syayatina awliya'a min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi setan-setan yang dijadikan pelindung selain Allah ya. Terus juga yang keenam di surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 79 sampai 80 ya. Surah 3 ayat 79 sampai 80. Ali Imran. Oh, ini lumayan ya ayatnya ya. Panjang nih. Nah, ini malah dikatakan dalam ayat 80, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu muslim ya? Terus 7 ya, rohib ulama atau zair ya. Terus itu ayatnya At-Taubah ya. At-Taubah ayat 30-31 ya. Jadi menjadikan Uzair sebagai Ibnullah ya. Atau Al-Masih sebagai Uzairun Ibnullah. Waqalat Nasara Al-Masih Ibnullah ya. Sebagai anak Allah juga itu. Itu ya. Atau rohib-rohibnya itu ya. Waruhbanahum arbabam
min dunillah, jadi apa namanya itu, rob ya gitu, tuan-tuan selain Allah ya. Itu juga menghalangi hidayah ya, menghalangi marifatullah ya. Terus 8, harta, anak, kekayaan ya, nenek moyang dan sebagainya itu ya. Nah ini surah atau ayat 24 ya. Ini juga surah Al-Baqarah ini ayat 170 ya. Di Al-Baqarah saja ya. Nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Panas nih ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah ya, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami ya. Itu. Walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk tuh ya. Jadi mengikuti harta, kadang anak atau nenek moyang ya, atau kekayaan, nah itu juga ya. Itu penghalang dari ma'rifatullah ya. Jadi itu aja paling ya. Karena nanti yang eksistensi Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang pokok-pokok keimanan ya. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina minal rahmah wa inna min husda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.